akan destroy Koko RO secara pelan-pelan. Dan batu loncatan yang Koko RO bisa lakukan adalah perubahan suddenly-nya itu dengan menjadi dari point of view-nya dia ya, mengalami tentang sebuah kehidupan itu dengan dia menjadi mualaf. I think that's the only way. He need that healing. He need that apa namanya ya? It's not jeopardy. Something about memperbaiki gitu loh, menyelamatkan, save himself gitu loh. Dari like better than kalau misalnya dia jump bridge gitu kan, yang something like that. Dia butuh, dan semuanya kembali ke diri masing-masing kan, diri sendiri dia lakukan itu. Walaupun dia ada support sistemnya ya. Malah ulang tahun kemarin aja Koko RO sampai dituduh pencitraan, coba. Jadi maaf banget ya SW ya. Ini pencitraan ini tuh kamu jangan sosok memasang tameng, memegang tameng bahwa anak-anak sampai dibully di media di social medianya dan bla 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 whatever so on itu. Sementara lahirnya pencitraan itu, lahirnya sebuah inspire kata-kata itu untuk dilontarkan oleh anak-anak. Sekarang gua tanya dari mana? Dari mana dia mengadapt hal itu dan benar-benar kayaknya didorong untuk dia sampai tidak mungkin kalau dorongan-dorongan itu tidak terjadi secara frequently, ya kan, secara terus-menerus. Coba fansnya juga goblok menurut gue mah ya, fansnya juga goblok. Lu mau ngelindungi anak-anak ya dari melindungi anak-anak demi untuk idola lu ya, untuk si Tania Thalia. Lu juga para pembelanya SW, kenapa lu harus nyerang dengan kata-kata pencitraan? Lu sama aja bukan ngelindungi, membantu idola lu, malah tambah memperkeruh. Let's say kalau anak-anaknya tahu tentang this whole things, ya kan? Lu pada juga ikut peran sangat signifikan sekali dalam hal ini. Ya kan? Apa itu posting-postingan Dokcin ngeliat? Nggak di-thread on Facebook, ya, on IG also, di semua beberapa platform media sosial. Dokcin melihat itu, bahwa fansnya lomba-lomba untuk bilang, alah ulang tahunnya kemarin si Neng dibilang si Cong kayak gitu, pencitraan namanya ngundang-ngundang anak yatim piatu, pengajian masjid. Gila kata gue, sedeng nih netizen. Sedeng, saking aku speechless, I can't say anything. What else I can make a defense out of it for him? Nothing. Karena oh my gosh, is that how worse you think you torture him gitu loh? Sampai you don't even care bahwa pencitraan itu lahir sebenarnya dari dinamikanya SW dan kalian sendiri, tapi kalian men-stamped that on him. Ya, very kentara banget. Karena at the end of the day, mungkin kalau misalnya Thalia pasti it might be dia scroll social media, dia pasti udah punya access itu through maybe another account or maybe secretly gitu kan, one day gitu. Apakah kalian tega bapaknya anak-anak dicap sebagai pencitraan dan kalian sendiri yang membuat olah itu? Boleh kehabisan pembahasan, boleh, tapi don't brought up something yang pengen kita kubur, bener-bener kita lupain, mulai dari Kawi, mulai dari 3 huruf, mulai dari namanya perselengkian. Come on, move forward. So many in the near future, hal-hal yang perlu kita keep up to date ya. Apalagi today I do believe di edisi spesialnya Brownies pasti nanti banyak hal-hal yang bisa kita angkat untuk jadikan pembahasan ya, untuk menuju besok sidang yang kemungkinan akan menjadi the last one. Jadi kita juga harus kondusif. Kok postingannya degradingnya itu gitu banget gitu loh, kelihatan banget kalian itu udah tidak bisa menyerang apa. Kalau misalnya nyerangnya Asimo masih banyak videonya, tenang aja ya kan,
Masih banyak. Contohnya ini bisa dijadiin senjata nih. Gaji aku minta ininya transparansi aja yang udah kita kerjakan apa aja gajinya itu wajar dong ya. Terus dikeluarin. Ya kan, ini bisa jadi senjata nih, omongan lu sendiri, ya kan, di talk show. Ya kan, bisa untuk dijadikan satu tameng masalah di audit. Ya kan, nanti kamu ngomong sendiri katanya transparansi. Ini saya sudah keluarkan transparansinya pas di audit for my part. Now it's your turn. Where is your part? Gitu kan, revealed all of it. You need that transparency things kan. Ya, jangan kau kontradiktif sama omonganmu sendiri. Obviously jejak digital juga banyak yang bisa untuk di-encounternya ya. Makanya tanggal 29 Dokcin juga ngeliat ya, ternyata Miss SWO ada posting tentang perayaan ala-ala mereka Independence Day ya. Bedakan perayaan 17 Agustusnya KKRO yang namanya dikerumuni sama orang-orang yang penuh dengan berkah, penuh dengan namanya cinta dan kasih sayang, open space ya, liatin scenery-nya gitu kan, di villa yang begitu mewah bersama anak-anak yatim piatu, orang-orang masjid. Kalian jangan ngomong pencitraan, bodoh juga fansnya. Itu adalah circle barunya KKRO. Dia udah move on, he come a long way. For fuck's sake, ya kan? Dia udah come a long way. Kalian tuh serasa kayak bodoh, kayak nggak tahu. At the same time, kalian bilang KKRO pencitraan, tapi sementara lu tahu nggak sih kalau KKRO tuh mualaf? It's like kamu tuh mencoba untuk to close your eyes dengan citranya fansnya SW itu terkenal dengan buta mata. Kalian tuh seolah-olah seakan-akan tuh nggak tahu kalau KKRO tuh muslim, mualaf gitu loh. So how come perayaan yang dilakukan KKRO itu sebuah pencitraan? Sekarang gue mau nanya, pencitraannya itu dari mananya? Sementara this last 1 year KKRO itu udah melakukan itu secara publicly gitu loh, about giving back gitu kan to sama manusia gitu kan, build mosque gitu kan, terus juga untuk yatim piatu in the near future gitu kan, and a lot of things involving about Muslim, pengajian. So I don't get it, why suddenly you guys say itu adalah sebuah pencitraan yang doesn't make sense at all gitu loh. Morning, she blinds heart also eyes, blind heart also eyes. That's correct. Ya, jadi menurut gue lu kelihatan banget konyolnya, kecuali kalau misalnya KKRO tidak melakukan namanya secara publicly about kegiatan permusliman seperti kayak Ivan Gunawan artis-artis yang lain. Itu bukan hal yang didokumentasikan, bukan hal yang mereka sengaja dokumentasikan, enggak juga. Itu adalah behind day madness activities, kegiatan personally. Apa salah didokumentasikan? Apalagi hari begini, siapa sih yang tidak mau untuk mendokumentasikan daily basisnya mereka, activitiesnya, ya kan, sesuatu hal yang namanya showing the other side dari kita. It's pretty normal, namanya konten, namanya kita punya social media. So what's the purpose? Masa kita harus nunjukin kita lagi? Kan nggak mungkin begitu kayak si Ono. Moni juga more haralu. Ya kan, jadi saking bodohnya begitu. Kalau KKRO baru hari kemarin, di minggu kemarin masuk muslim, lu boleh ngomong itu pencitraan, betul nggak Lia? Ini udah a year goes by, and fansnya itu masih stuck di level pertama gitu. Most of them, ya, they still stuck in the level 1 ketika kita sudah gone really far in this case ya. Lia, apa kabar nak? Thank you. Sementara their fandom, ya, their followers, their army, their troops, ya, they still stuck in the level 1.
Makanya kita nggak akan pernah bisa sinkronisasi sama fans ya, karena mereka itu udah buta. Tonjokin satu-satu. Nanti oke, fine. Kalau kalian mau bilang Koko RO ulang tahunnya adalah pencitraan, tanggal 29 SW ulang tahun, gue juga bilang pencitraan. Lagi dokter cintaku, oh ya Allah. Kak, ternyata udah kejawab 9 juta buat Dogi. Ternyata Dogi makanannya steak. Sebenarnya yang 9.500.000 itu daging untuk anjing, daging steak untuk yang kakinya 2. Selama udah tahu mah diem aja. Semua kebenaran akan terungkap dengan sendiri itself. Ya, 9.5 million dollars, juta rupiah. Kan ngikutin itu yang ditulis di atas cintaku. Oh iya betul. Exactly. Dogi itu atau CEO namanya Dogi. Yang penting thanks ya untuk Mbak yang toxic. Ya, Mbak Master of the Ceremony, Mbak MC, Mbak M. Anda tahu siapa diri Anda yang menyebutkan kalau Onyo need to go outside because he's all grown up. Yeah, that's not a reason. That's not the thing you need even to say about it. Yeah. Akhirnya dari video yang Dokci munculkan terjawab sudah. Ternyata daging-daging yang on the fridge-nya itu bener-bener penuh banget ya. Ternyata daging dari 9.500.000 itu adalah sebagian ada jatahnya untuk si pria dari kota makhluk astral, The Seranjana City. Ya, kota dengan isinya orang-orang dari dunia yang berbeza. Ya, jadi sudah terjawab. Makanya ada ketidaknormalan dalam daging karena gue ngelihat di rumahnya tidak ada juga namanya kandang daging di situ. Kandang dogi maksudnya. Anjing yang ngebarking, Dokcin tidak melihat, tidak ada namanya interaction. Ya, bonding antara anak-anak bersama puppetsnya. Apakah kalian pernah melihat batang hidung anjingnya? Ya, di rumah SW pada saat itu waktu di Cilandak, apakah kalian pernah melihat anjing-anjingnya? Gue juga belum pernah melihat. Bahkan sudah namanya di home tour sampai ke garasi-garasinya, ke garage-nya, ya, sampai ke ruang YT-nya, kantor YT-nya, ke ruangan untuk namanya mates-nya di sana. Sampai keliling rumahnya, gue tidak melihat ada satu ekor anjing pun di sana. Jadi bagaimana 9.500.000 ini bisa keluar untuk makanan anjing, sementara waktu home tour aja kayaknya lu tidak ada introductionnya gitu, nggak ada gitu. Ya, mana memperkenalkan ini binatang peliharaan saya yang kamu lihat kan cuma burung kandang. Burung siapa itu? I don't even see that the dog appear di screen, nggak ada. Thank you Murhara. Jadi gue suka bingung kan, 9.5 million, where's that come from? Dan ternyata alhamdulillah sudah terjawab dari kulkas yang berisi daging-daging mayat untuk CEO. Ya, daging-daging hasil namanya dijadiin daging steak. Oh ya Allah, nggak ada. Ngeri banget. Sekali makan 2 steak, ya kan? Like say itu dagingnya wagyu. Ya, kalau misalnya kita let's say itu daging wagyu,
satu slice begitunya steak it might be cost about 150k ish. Itu yang mahal-mahal ya, tapi kalau Dokcin mikir hematnya aja gitu kan, daging steak yang cheaper itu about the cheapest one itu around 30.000 sampai 50.000-an ya, yang regular steak ya. Taruhlah dia makan sekali makan steak 2 double, and then cepet lah, terus 3 kali sehari makannya ya kan. Dan itu uang siapa? Mungkinkah si Om menstok kulkasnya dari SW? Enggak lah. Mau ngapain? Mendingan dia ngisi kulkas di kos-kosan dia. Karena kan bilangnya kalau mereka ketemu kalau cuma misalnya ada konten bareng, misalnya ada live bareng di rumah gitu kan. Walaupun kalian bilang para fans ya, SW itu tidak tinggal satu rumah kok, itu mereka cuma aja pas lagi syuting ya. Kan syutingnya di rumah. Melakukan namanya di kasur di mana? Di situ kan. Apalagi kadang live cuma kadang sampai tengah malam, sampai dini hari, anak-anak udah pada tidur. Ya kan? Tidak butuh namanya kumpul cow, kumpul sapi, ya, kumpul goat, ya, sheep. Tidak harus kalian secara totalitas, bisa aja dalam ya kesempatan dalam kesempitan. Kira-kira apa yang sempit? No. Kumpul buffalo. Aduh ya Allah. Kalian jangan lupa ya sempetin. Pokoknya jam 12:30 kita. Kok si Herman? Kok kamu kurus ya? Perasaan makannya banyak apa udah beger ya? Kurang banyak gimana dagingnya ya? Ada satu video tapi Dokcin nge-like-nya di mana ya? Gua lupa. Oh ini. Bagus komennya, ini cium langsung bener. Begitu ya. Sikat aku dong. Emang baju. Kalau kamu maunya gimana caranya? Jadiin aku dong, kan kamu lebih pro. Dipecat-pecat di polnya. Oke, terus apa lagi? Baru juga pecat 5 kali. Terus aku pakein kamu lotion ya? Boleh. Kalau pakai lotion itu bukan cuma di kaki sama tangan. Kalau kamu mah cuma di sini doang. Pakai seluruh badan dong. Apa yang sudah badan cuma kadang-kadang kecapean. Kadang-kadangnya banyak, kecapeannya kebanyakan. Gak pernah ya guys, sampai ada segini. Oh, ngapain kecapean? Kayak orang aja. Oh, nge-gym. Baca-baca. Apa aja? Ini gue olahraga. Oh iya, bagus. Ya. Olahraga mulut. Ini ngomong kan? Tapi dia bukan itu ya maksudnya? Ayo ngobrol. Sama ya? Get a room, ke kamar, stopin live-nya. Sange gua rasa. Juga sama si moisturizing lotionnya yang udah bisa buat seluruh badan kamu yang kering. Apalagi cewek-cewek di bagian pinggul, putih, selain cowok. Kalau bibir aku kering gimana saya? Aku mau nembak bol. Ruang. Terus gimana dong saya? Menurut kamu. Apa? Lip balm yang gak ada warna. Tapi ini transfer bro. Aku nanya. Transfer, minta ditransfer. Gimana bun? Jelasin lah bun. Jadi gimana? Ada balm yang bisa kamu pakai yang gak ada warna. Beli. Sendiri coba bun. Sendiri. Makin malam makin bahaya guys. Mana minggu jadi mau nonton lagi musik. Ya maklum lah, malam minggu kita pacaran di sini. Ya nggak apa-apa. Silakan kayak gitu, pakai kamu gituin sendiri sayang. Gimana pak konsepnya bentar belum lihat tadi. Sayang. Kamu pakai hijaunya di
di pagi hari. Sekarang gimana cara pakainya? Kalian cuci muka kalian ya. Cuci muka dulu, double cleansing. Terus kalau kalian mau cuci muka, Mukanya mupeng, lihat. di etalase udah ada yang smell ya. Kalian bingung mau cuci muka pakai apa? Kalian pakai yang smell ya. Terus Jijik, udah sumpah. cuci muka, Astagfirullahaladzim, ya Allah. keringin. Bun, maaf, aku yang geli, Bun. Kan ya guys, tergantung dari domisilinya ya. Karena ada beberapa yang bisa pakai apa tadi? Wih, langsung banget, Bun. Bagus komennya, ini ciuman langsung bener. Astagfirullahaladzim. Udah beres guys. Udah beres videonya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gue ngeliatnya jijinya sumpah. Aduh. Pernahkah Anda ngeliat sepanjang sejarah live streaming di TikTok seorang couple apalagi jualan dan kewarganegaraan Indonesia melakukan ekspresi tindakan seperti begitu ketika mereka lagi secara profesional, secara realize, sadar sedang dilihat oleh satu nation, satu Indonesia. Pernah ada nggak selain mereka? Tidak. Ya, tadi kenapa Dokci munculkan video itu? Ya, karena apa? Fansnya kan pada bilang, apaan kumpul kebo, maaf ya kalau CEO itu punya rumah sendiri. Mereka itu CEO datang kalau misalnya hanya kerjaan live doang. Kerjaan live doang. Untuk namanya mengekspresikan birahi kumpul kebo nggak perlu harus namanya live tinggal bareng, living together, enggak. Itu mereka live di atas jam 12 malam, anak-anak udah pada tidur. Gitu ntar kalau udah selesai live. Ya, bikin noda. Oke, masalah living together kita boleh kasih toleransi, mungkin enggak, tapi pas sudah selesai live gitu. Itu sedikit dari 1 tahun mereka sudah melakukan rutinitas seperti begini. Kalian bisa bayangkan betapa kotornya itu rumah. Masya Allah. Tania, Talia, baguslah kamu ikut keluar juga. Maksudnya bagus pindah rumah. Memang ada harusnya mereka tuh pindah rumah walaupun harus ngontrak. Ya, karena rumah itu tuh udah dikotorin sama manusia daging steak kita sebutnya. Dokter sampai keluar air mata guys, lihat nontonnya. Kalian jijinya saking kalau kita saking geli, saking jijik keluar air mata kan, itu gua. Bagaimana pendapat kalian? Itu video masih baru. Ya, mungkin kalian belum pernah ngeliat video yang tadi Dokcin liatin kan? Karena yang kalian liatin video-video lain, ini video ini udah mesumnya itu udah mesum tingkat paling tinggi Dokcin bisa liatin. Kalau yang lain-lain mungkin kalian mah yang ngeliatin video inilah, ini lebih gini. Bayangin kalau gue tahu kalau mereka suka live jam 12 kayak ini. Ini Dokcin ngeliat sambil begitu kayak terus gue lempar gift gitu. Ayo dong Mamio, Papio lebih mesra lagi. Boleh, VT-nya boleh. Kalau mau dikirim, kirim ke siapa ya? Kalian lihat aja di akunnya ini nih. Baru diposting 2 hari lalu. Nama akunnya, bentar, aku liatin ya. Kalian boleh lihat sendiri nih. Aku bebasin. Kalian boleh ini, nih. Ya, ini banyak nih video-videonya guys tuh. Ini Dokcin dikirim juga. Namanya hiburan layar sentuh. Oke, di situ kalian bisa lihat. Ada di situ. Amazing banget. Ya, kalian terserah lah mau nge-stitch, mau buat video segala macem, monggo. Gua juga liur ngelihatnya. Ini baru ya. Kenapa baru dikeluarin videonya baru sekarang atuh teteh? Thanks ya untuk videonya ya. Gue udah saking trauma ngelihatnya aja, Dokcin udah trauma bagaimana gue berada di antara mereka bertiga, coy. Iya kan?
kayak nggak pernah ngeliat cowok ganteng sukanya sampai gitu. Aku rasa ini mereka live udah tengah malam. Kalau Dokcim perhatiin, makanya mereka udah capek. Bandingin kalau Koko RO lagi live sendiri jam 12 malam. Bandingin kalau sama si SW kalau udah live malam. SW kalau udah makin malam dia makin birahi. Kalau Koko RO semakin malam ya semakin ngantuk. Ya kan? Gitu. Ingin menyimpan beberapa Itu. poin emas Seperti itu. sampai 25%.